Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa saya yang ada di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan. Kali ini kita masuk ke pembahasan mata kuliah pengantar akuntansi, kelanjutan dari chapter-chapter sebelumnya. Kali ini topik kita adalah tentang jurnal penyesuaian dan neraca lajur untuk perusahaan dagang. Nah, sebelumnya kita sudah membahas juga tentang perusahaan dagang, tapi kita masih sebatas dari jurnal, penjurnalan buku besar, dan neraca saldonya. Kali ini adalah kelanjutannya dari chapter sebelumnya. Kita akan lanjut ke jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Sama seperti pada perusahaan jasa, ini biasanya dilakukan di akhir periode. Sama seperti pada perusahaan jasa, jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang juga berfungsi untuk melihat kondisi yang sebenarnya untuk posisi aktivanya, kewajiban, biaya, pendapatan, dan modal perusahaan dagang di akhir periode. Ada beberapa akun yang perlu jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Yang pertama ada pemakaian beban dibayar di muka. Yang kedua pemakaian aktiva tetap. Yang ketiga pengakuan beban terhutang. Dan ini yang keempat adalah yang belum pernah ada di perusahaan jasa. Ini hanya ada untuk perusahaan dagang, yaitu akun penyesuaian untuk koreksi persediaan. Nah, dari poin 1 sampai 3 ini nanti perilakunya akan sama ya dengan jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Mungkin yang akan menjadi perbedaannya adalah penambahan di koreksi persediaan. Oke, kita masuk saja ke contoh soal untuk pemakaian beban dibayar di muka. Yang pertama ada untuk menyesuaikan perlengkapan. Misal pada tanggal 31 Desember perusahaan dagang menghitung perlengkapan yang ada. Ternyata jumlahnya adalah 830. Selisih antara saldo perlengkapan menurut neraca saldo dengan nilai perlengkapannya di neraca saldonya sebesar Rp620, menunjukkan perlengkapan ada yang terpakai selama proses operasional. Maka jurnal penyesuaiannya adalah sama ini seperti di perusahaan jasa. Beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 620 karena sudah terpakai. Jadi tidak bisa diakui perlengkapan itu seperti awal 830 ya. Yang kedua ada tentang asuransi dibayar di muka. Contohnya ini misalnya saldo akun asuransi dibayar di muka di neraca saldo itu untuk jumlah premi asuransi yang belum jatuh tempo pada awal tahun ditambah dengan seluruh pembayaran premi yang sudah dilakukan oleh perusahaan, maka analisis terhadap polis asuransi menunjukkan bahwa premi asuransinya telah jatuh tempo sebesar Rp910. Maka jurnal penyesuaian di akhir periode adalah sama juga seperti di perusahaan jasa, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp910. Nah, tadi kan poin kedua untuk akun-akun yang perlu penyesuaian di perusahaan dagang adalah pemakaian aktiva tetap. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Pada akhir tahun pembebanan beban penyusutan belum dicatat, oleh karena itu secara neto akun aktiva tetap sudah tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Ya, ini sebelum kita lakukan jurnal penyesuaian ya. Nah, anggaplah bahwa penyusutan selama setahun untuk peralatan adalah sebesar Rp1.590. Penyusutan untuk gedung adalah 1.500 dan tanah tidak disusutkan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah sama juga dengan perusahaan jasa, beban gaji pada akumulasi penyusutan gedung dan akumulasi penyusutan peralatan. Ini sama ya dengan chapter-chapter sebelumnya yang sudah kita pelajari tentang jurnal penyesuaian di perusahaan jasa. Oke, akun ketiga yang perlu disesuaikan di perusahaan dagang adalah pengakuan beban terhutang. Beban terhutang itu contohnya seperti hutang gaji ya. Nah, jadi untuk menyesuaikan hutang gaji, maka jurnalnya juga sama, yaitu adalah beban gaji pada hutang gaji ya. Nah, selanjutnya ada lagi hutang bunga untuk pengakuan beban terhutang. Misal tanggal 27 Februari PT Maju ini mendapatkan pinjaman dari bank sebesar 50.000. Tingkat bunganya sebesar 19% setahun ya. Maka bunga dari tanggal 28 Desember sampai dengan 31 Desember yang seharusnya sudah menjadi beban untuk bulan tersebut belum dicatat ya. Karena sistem pembayaran angsurannya adalah per bulan, baru dilakukan di bulan Januari. Sementara sudah ada dari tanggal 28 sampai 31, berarti sudah ada 3 hari yang berjalan.
ya. Maka ayat jurnal untuk mencatat angsuran yang seharusnya dibayar dalam periode 3 hari itu adalah beban bunga pada hutang bunga sebesar Rp105. Nah, ini yang paling penting di perusahaan dagang, muncul koreksi persediaan untuk jurnal penyesuaiannya. Contohnya adalah pada akhir periode, berdasarkan perhitungan fisik yang diadakan, nilai persediaan yang ada adalah sebesar Rp15.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat harus dapat mengubah saldo persediaan sebesar Rp19.700 menjadi Rp15.000. Ya, jadi saat ini saldo persediaannya itu yang sebenarnya adalah Rp15.000. Nah, ayat jurnal penyesuaian untuk menghilangkan saldo awal dari akun persediaan menimbulkan kembali saldo akun. Jadi kemarin kan di awal-awal periode pasti persediaan itu saldonya di debit. Nah, kita mau menghapus nih saldo persediaan sebesar Rp19.700 ini. Maka lawannya harus ke kredit ya, sehingga di debitnya ada ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang. Lalu yang kedua, persediaan barang dagang itu diakui ke ikhtisar laba rugi lagi sebesar Rp15.000. Nah, itu dia tadi keempat akun yang perlu penyesuaian di perusahaan dagang. Selanjutnya kita akan membuat neraca lajur ya, atau worksheet. Dalam perusahaan dagang, penyelesaian neraca lajur akun persediaan barang itu tergantung metode yang digunakan pada jurnal penyesuaian untuk persediaan barang dagangan. Nah, ada kan yang mengakuinya sebagai ikhtisar laba rugi dan ada yang mengakuinya ke harga pokok penjualannya. Nah, kali ini kita buat contohnya saja untuk kelanjutan dari sebelumnya ya. Kita mengakui koreksi persediaan itu ke akun ikhtisar laba rugi tadi. Maka bisa kita lihat di sini di neraca lajurnya, perbedaannya adalah pada bagian penyesuaian kan ada tadi di debit sebesar Rp19.700 dan di kredit sebesar Rp15.000. Lalu pada kolom neraca saldo yang disesuaikan ini tetap dipindahkan. Jadi posisi saldo yang ada di debit dan di kredit itu tetap dipisahkan, tidak dikumulatifkan. Biasanya kan di perusahaan jasa kita mengkumulatifkan, tapi ini spesial untuk yang akun ikhtisar laba rugi tetap dibuat Rp19.700 di debit dan Rp15.000 di kredit. Tetap juga pada laba ruginya begitu. Nah, inilah perbedaannya neraca lajur di perusahaan dagang ya, sehingga dapat nanti saldonya akan seimbang. Kurang lebih begitu. Silakan rekan-rekan mahasiswa mencoba berbagai soal dari buku referensi kalian yang ada. Semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.